Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan saya memberikan tema renungan ini adalah rendah hatilah senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati itu tidak mudah. Lebih mudah tersinggung atau mudah marah, apalagi kalau harga diri kita diinjak-injak. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang sedang teraniaya, yang sedang tertekan, supaya mereka saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Sebab Allah mengasihi orang yang rendah hati dan Allah menentang orang yang congkak, seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Rasul Petrus menasihati para gembala juga supaya rendah hati, yaitu supaya menggembalakan domba-domba Allah dengan sukarela dan bukan terpaksa, supaya menggembalakan domba-domba Allah itu bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tetapi suatu pengabdian. Bahkan juga menggembalakan domba-domba itu bukan untuk memerintah, tapi untuk menjadi teladan. Kemudian dia menasihati supaya orang muda juga merendahkan diri terhadap orang tua, tetapi kemudian menasihati semua orang percaya harus saling merendahkan diri. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rasul Petrus menasihati supaya mereka semua saling merendahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata rendah diri sesungguhnya bisa diterjemahkan membuat menjadi rendah atau menjadi lemah. Itulah sebabnya ayat itu boleh saya terjemahkan dengan bebas begini. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu, atau menjadi rendahlah dirimu, atau menjadi lemahlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dari kalimat itu saya dapat menyimpulkan bahwa orang yang rendah hati, orang yang menyadari akan dirinya bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan, sehingga dapat menerima siapapun sebagaimana adanya, karena orang-orang lain juga punya kelemahan dan juga punya kekurangan. Demikian juga orang yang rendah hati itu kemudian juga bisa menerima teguran atau nasihat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kerendahan hati adalah lawan daripada kesombongan. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bahkan sesungguhnya bukan ditentang saja, tapi orang yang sombong akan dihancurkan oleh Allah. Seperti kata Amsal dalam Amsal yang 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi orang yang rendah hati akan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menurut King James, kata dikasihi bisa diterjemahkan mendapat kasih karunia. Jadi orang yang rendah hati itu akan mendapat kasih karunia Allah. Dan itu umat Allah pada akhirnya juga menyaksikan bahwa Nero yang sombong itu, yang membuat anak-anak Tuhan teraniaya karena difitnah bahwa anak-anak Tuhan itu membakar kekaisaran Romawi. Akhirnya Nero yang sombong menuai kehancuran. Dia harus bunuh diri karena takut dengan pengadilan pemerintah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya marilah kita terus berjuang untuk bisa rendah hati, karena kita sadar bahwa kita juga ada kekurangan dan kelemahan. Sehingga kita bisa, marilah kita terima
saudara-saudara yang lain sebagaimana adanya, dan juga marilah kita terima nasihat dan teguran dari saudara-saudara kita seiman dengan senang hati, karena semua itu bertujuan supaya Tuhan ditinggikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita.